kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Cabuli sejumlah mahasiswi, seorang dosen sebuah universitas negeri di Mataram diringkus polisi. Sejumlah pejabat daerah jadi tersangka dugaan kasus korupsi pengadaan masker di Mataram. Sapi simental berbobot 8,55 kuintal dipilih Presiden Prabowo Subianto sebagai hewan kurban untuk warga di Kabupaten Lombok Barat. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Seorang dosen di sebuah perguruan tinggi negeri di Mataram berinisial WJ ditetapkan menjadi tersangka karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah mahasiswi atau anak didiknya. Pria 35 tahun itu ditahan setelah polisi memeriksa 5 mahasiswi yang menjadi korban secara maraton serta 2 saksi lainnya. Mirisnya, ulah tersangka mencabuli korban dilakukan seluruhnya di asrama kampus setempat. Para korban merupakan mahasiswi berprestasi yang diwajibkan tinggal di asrama karena harus mengikuti sejumlah kegiatan belajar tambahan. Untuk melancarkan aksinya, pelaku meminta korban untuk datang ke kamar dan ke ruang sekretariat untuk diberikan bimbingan privat khusus mata kuliah. Hingga sejauh ini polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mencocokkan keterangan korban dengan pelaku. Upaya selanjutnya yaitu memperkuat juga pembuktian dan terakhir melakukan pemberkasan untuk sesegera mungkin kita akan limpahkan perkaranya ke kejaksaan. Setelah dilakukan peningkatan status menjadi tersangka, kita lakukan pemeriksaan yang bersangkutan sebagai tersangka, kemudian kami melakukan upaya paksa berupa penahanan terhadap yang bersangkutan. Terbongkarnya ulah tersangka menimbulkan gelombang unjuk rasa mahasiswa di kampus. Mereka meminta tersangka dipecat dan dihukum berat. Tersangka dijerat pasal 6 huruf C junto pasal 15 huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram. Satgas Gabungan Pemda dan TNI Polri di Kabupaten Lombok Timur menggelar razia rumah indekos di sejumlah wilayah pada akhir pekan lalu. Seperti di Kelurahan Rakam, petugas merazia seluruh indekos. Hasilnya sebanyak 15 orang terjaring razia, 14 orang adalah pasangan muda-mudi yang didapati sekamar, sementara 1 orang lainnya tak memiliki identitas. Petugas membawa mereka ke polsek untuk didata dan dibina. Petugas kemudian meminta orang tuanya datang untuk menjemput. Operasi digelar untuk menindaklanjuti keluhan warga yang seringkali melihat pasangan muda-mudi bebas keluar masuk rumah indekos pada malam hari. Kita dapati beberapa pasangan laki perempuan yang memang bukan suami istri dan saat ini sedang kita dalami informasinya. Mereka itu profesinya apa, dari mana alamatnya, kemudian di situ kegiatannya apa. Kita panggil orang tuanya untuk kita sama-sama melakukan pembinaan juga bersama orang tuanya. Bagaimanapun mereka ini harus juga dalam pengawasan orang tua. Operasi pekat menyasar rumah indekos rencananya akan terus digelar untuk menurunkan angka kriminalitas dan tindakan asusila di tengah masyarakat. Mutarum melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Salah seorang pejabat daerah atau ASN aktif di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat jadi tersangka korupsi masker.
Merespon penetapan tersangka oleh aparat, Pemda menyatakan menghormati proses hukum dan segera mengambil langkah untuk mengganti atau mencopot yang bersangkutan. Hal itu terkait sanksi administratif bagi aparatur negara yang melanggar hukum, terutama terjerat korupsi. Pemda memastikan pengusutan dugaan korupsi tidak akan mengganggu kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan kepada masyarakat. Wagub memastikan dulu bahwa penetapan itu salinannya akan didapatkan oleh pemerintah provinsi dan tentunya akan ada langkah administratif yang akan diputuskan oleh tim Baperjakat nanti. Ini tidak hanya untuk kepala biro tetapi untuk semua ASN apabila terkait dengan masalah hukum. Sementara itu, Wirajaya Kusuma, Karo Ekonomi NTB yang jadi tersangka menyatakan akan menghormati proses hukum yang berjalan dan menyerahkan keputusan sepenuhnya pada pimpinan daerah. Proses hukum itu kita hormati. Nah, segala sesuatu itu kita kan ada pimpinannya Pak Gubernur. Kita serahkan ke Pak Gubernur. Tapi tolong dihormati proses hukum yang sedang berjalan itu aja. Pak Karo soal surat asas praduga bersalah. dari kejaksaan pemberitahuan nggak beritahuan? Ya? Soal surat kejaksaan. Ya, kan kalian sudah tanya, sudah tahu semua kan, berarti sudah. Okay. Saya nggak mau komen lah itu. Belum ada surat pemanggilan dari kejaksaan. Belum ada. Wirajaya Kusuma bersama 6 orang lainnya termasuk mantan Wakil Bupati Sumbawa Dewi Noviani ditetapkan menjadi tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan masker COVID-19 pada Dinas Koperasi dan UMKM tahun 2020 lalu. Kasus tersebut menimbulkan kerugian negara mencapai 1,5 miliar rupiah berdasarkan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi NTB. Dari Mataram, Emi Kusuma melaporkan.